Pada tahun 1943 Masaud, Abdul Qadir dan Said berasal dari negara yang sama, yaitu Aljazair. Abdul Qadir adalah pimpinan pasukan mereka. Qu'est-ce qu'ils savent faire tes bons hommes? Je ne les connais pas encore, sergent. Sedangkan Yasir berasal dari Maroko dan siap bergabung dengan pasukan Prancis. Saat itu juga merupakan awal mereka bertemu dengan Sersan Martinez yang sedikit diskriminatif terhadap tentara Afrika. Sedangkan Masaud ditugaskan menjadi penembak jitu karena keakuratan tembakan yang dia lakukan dalam latihan. Saat Sersan Martinez memberikan arahan kepada mereka, Said yang sama sekali belum pernah menggunakan senjata melakukan kesalahan dengan menarik pelatuk granat. Beruntung Sersan Martinez dengan sigap segera melemparnya. Setelahnya Said dihajar oleh Martinez. Para tentara sukarelawan itu dikenal dengan sebutan Indigents. Pertempuran pertama yang mereka hadapi yaitu pada tahun 1944 di puncak bukit daerah Italia. Pertempuran itu bertujuan untuk mengambil alih bukit tersebut dari tentara Nazi. Sikap diskriminasi pun muncul dari tentara Prancis. Mereka dengan sengaja menempatkan pasukan Indigents maju terlebih dahulu. Setelah kondisi terkuasai, barulah tentara Prancis mulai menyerang. Ils disent que tout va bien. Bien, sergent. Keesokan harinya saat memulai penyerangan, dari atas bukit tentara Nazi telah siap dan menembaki mereka. Dalam serangan itu banyak pasukan Indigents yang gugur, bahkan bom lontar pun mulai membujani mereka. Namun pasukan Indigents terus maju dan pantang menyerah. Sang kolonel yang memantau dari kejauhan mulai memerintahkan pasukannya untuk menggunakan artileri dan membalas serangan Nazi. Setelahnya pasukan kedua Prancis maju menyerang ke atas bukit. Tanpa diduga Said melemparkan granat ke parit musuh. Di saat Sersan Martinez memerintahkan pasukan untuk terus maju, ia melihat seorang prajurit yang tertangkap oleh Nazi. Ternyata itu Said yang sudah masuk ke pertahanan musuh. Sementara itu Yasir bersama adiknya sedang mengambil barang-barang milik tentara Nazi yang telah tewas. Kemudian Abdul Qadir datang dan terjadi perdebatan di antara mereka. Pada akhirnya pasukan Prancis berhasil mengalahkan tentara Nazi dan membebaskan salah satu wilayahnya. Setelah pertempuran mereka mengevakuasi pasukan yang terluka dan menguburkan jasad-jasad tentara yang gugur. Ini adalah kemenangan pertama Prancis atas Jerman sejak tahun 1940 dan beritanya pun menyebar ke seluruh dunia. Setelahnya para tentara Indigents tersebut dibawa dalam sebuah kapal menuju Marseille. Di sana Said menemui Martinez untuk mengucapkan terima kasih karena telah menyelamatkannya. Dan Martinez pun menjadikan Said sebagai asistennya. Di tempat makan perlakuan tidak adil diterima oleh pasukan Indigents. Mereka tidak diberikan jatah tomat oleh petugas dapur dan hanya diberikan kepada pasukan asal Prancis saja. Abdul Qadir yang mewakili Indigents memprotes kepada Martinez dan menginjak-injak tomatnya. Martinez pun melaporkan kejadian itu kepada sang kapten. Lalu kapten menemui mereka dan memerintahkan petugas dapur untuk memberikan jatah makanan yang sama kepada pasukan Indigents. Pada bulan Agustus tahun 1944, mereka tiba di Marseille dan disambut bah pahlawan oleh warga setempat. Dan di sini kita diperlihatkan Masaud bertemu dengan wanita Prancis bernama Irene dan langsung jatuh cinta. Sementara itu Said sedang membanggakan dirinya di depan wanita Prancis dan menceritakan keberhasilannya meledakkan pertahanan Jerman. Masaud pun berencana untuk menetap di Marseille untuk hidup bersama Irene. Namun sayang perang masih jauh dari kata berakhir dan tugas kembali memanggil mereka. Masaud berjanji kepada Irene kalau dia akan kembali dan meminta Irene untuk menunggu kepulangannya. Pada bulan Oktober 1944, mereka pergi menuju ke lembah Roni. Di tengah perjalanan, Martinez memberikan perlakuan istimewa kepada Said. Dia mengajak Said untuk ikut naik ke mobilnya. Dan hal itu membuat para tentara mengejeknya sebagai kekasih Martinez dan memanggilnya Aisyah. Setelah sampai di camp, Masaud kembali meledek Said. Namun kali ini Said marah dan hampir membunuh Masaud.
Abdul Qadir yang melihatnya berusaha untuk menenangkan Said dan memintanya untuk menurunkan pisau yang berada di leher Masaud. Setelahnya Abdul Qadir meminta mereka untuk tidak mengejek Said lagi. Pada bulan November 1944, mereka kembali berpindah ke pegunungan Vosges yang masih diduduki tentara Nazi. Di sini sang kolonel memberikan motivasi penyemangat sebelum mereka menyerbu musuh. Pertempuran sengit pun terjadi dan Prancis kembali berhasil mengalahkan Jerman. Mereka cukup lama menjaga wilayah itu hingga musim dingin melanda pasukan Indigènes. Mereka yang tidak terbiasa dengan dinginnya salju harus berjuang bertahan hidup melawan cuaca. Akhirnya pasukan Nazi pun dipukul mundur, lalu mereka turun ke pemukiman. Malam harinya Said dipanggil Martinez untuk datang ke rumah dinasnya. Martinez berencana menjadikan Said sebagai anak buahnya. Lalu dia memberikan Said untuk mencoba segelas whisky. Kemudian Said mengambil foto Martinez dan ibunya yang ternyata berasal dari Tunisia. Martinez yang tidak suka barang pribadinya dilihat mengamuk dan mengancam akan membunuh Said jika dia membahasnya lagi. Di sini kita diperlihatkan militer menggelar pertunjukan seni tari Prancis untuk menghibur pasukannya. Namun para Indigènes yang tidak cocok dengan pertunjukan itu akhirnya satu persatu pergi meninggalkannya. Mereka pun berkumpul untuk menuntut kebebasan dan kesetaraan yang dipimpin oleh Abdul Qadir. Martinez meminta Abdul Qadir untuk tidak memancing amarah para Indigènes. Imbasnya Abdul Qadir harus menjalani hukuman kurungan bersama Masaud yang mencoba untuk kabur ke Marseille. Lalu kolonel memanggilnya dan memarahi Abdul Qadir karena dia hampir diadili di pengadilan militer. Lalu kolonel memberitahunya kalau di Alsace divisi ke-35 pasukan Nazi berhasil mengalahkan Prancis. Dan sekarang mereka membutuhkan sukarelawan untuk menjaga tempat itu sebelum pasukan utama Prancis tiba di sana. Lalu kolonel berjanji kepada Abdul Qadir bahwa setelah perang berakhir, Prancis dan warganya akan selalu menghormati jasa-jasa pasukan Indigènes. Akhirnya pasukan resimen infanteri Aljazair ke-7 berangkat menuju Alsace. Namun di tengah perjalanan mereka terkena jebakan ranjau tentara Nazi. Sebagian besar pasukan tewas dan hanya menyisakan mereka berlima. Sersan Martinez yang terluka dan Yasir yang harus kehilangan adiknya. Martinez menyerahkan tanggung jawab untuk memimpin sisa pasukan kepada Abdul Qadir. Lalu mereka pun melanjutkan perjalanan. Setibanya di sana mereka melihat jasad tentara Prancis dan sekutu yang telah tewas. Para penduduk desa menyambut mereka dan langsung merawat Martinez. Abdul Qadir dan Yasir mengumpulkan jasad dan menguburkannya. Lalu mereka berbagi tugas untuk berjaga. Sedangkan para warga disembunyikan di dalam bunker. Beberapa hari pun telah berlalu dan pada akhirnya pasukan Nazi kembali datang ke tempat itu. Yasir tanpa pikir panjang langsung menembaki mereka.